Hai teman kece, apa makanan favorit kamu? Nasi goreng, sate, rendang, atau soto? Wah, begitu ngebayangin langsung deh nelan air liur. Nah, air liur yang keluar ketika kamu bayangkan makanan favorit kamu, atau ketika kamu lihat bentuknya atau cium baunya aja, itu artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja. Bahkan sebelum kamu mulai masukkan makanan itu ke dalam mulutmu. Setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Kamu terus kembali beraktivitas, lalu lupa dengan makanan yang sudah masuk ke perutmu. Tapi sebenarnya makanan masih di perut sedang diproses oleh sistem pencernaan. Makanan itu dicerna supaya menghasilkan energi agar kamu bisa terus beraktivitas. Lalu sisa pencernaan itu kamu keluarkan deh besok paginya ketika buang air besar. Nah, sebenarnya apa saja yang terjadi pada makanan di dalam tubuh kita? Supaya tahu, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan. Apa saja organ pencernaan? Organ pencernaan terlihat seperti saluran panjang dari mulut hingga anus. Kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut ada gigi, lidah, dan ludah. Gigi berfungsi dalam pencernaan fisika, yaitu menghancurkan dan menghaluskan makanan. Gigi ada beberapa jenis, yaitu yang pertama gigi seri untuk memotong makanan, kedua gigi taring untuk merobek makanan, dan yang ketiga gigi geraham untuk menggilas dan mengunyah makanan. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap. Karena itu kalian bisa membedakan rasa manis, asam, asin, dan pahit dari makanan. Ludah atau saliva berfungsi untuk membasahi makanan. Ludah juga berperan dalam pencernaan kimiawi karena mengandung enzim pialin. Nah, enzim pialin ini akan mencerna karbohidrat menjadi gula. Gula ini kemudian akan menjadi sumber energi bagi tubuh. 2 adalah kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 25 cm. Ketiga adalah lambung. Lambung terbentuk seperti kantong yang terletak di dalam rongga perut agak ke sebelah kiri, tepat di bawah sekat diafragma. Dinding lambung akan mengeluarkan getak lambung yang mengandung asam klorida dan enzim. Asam klorida berfungsi mematikan mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Lalu tadi disebutkan juga mengandung enzim-enzim. Nah, ada 3 enzim utama nih. Enzim pepsin berfungsi memecah protein. Enzim lipase berfungsi mencerna lemak. Enzim renin berfungsi mengedipkan protein susu atau kasein. 4 adalah usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan panjang, yaitu sekitar 3-5 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pencernaan kimiawi di usus halus dibantu dengan enzim yang dihasilkan oleh usus halus sendiri, pankreas, dan empedu. Zat atau enzim yang berperan dalam usus halus adalah geram. Empedu berperan membantu mencerna lemak. 2 enzim tripsin berfungsi memecah protein menjadi asam-asam amino. 3 enzim lipase berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim amilase berfungsi memecah zat tepung. Kelima adalah usus besar. Usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa pencernaan dari usus halus menjadi fase atau Escherichia coli. Yang keenam atau yang terakhir adalah anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan fase dari dalam tubuh. Proses pengeluaran fase disebut dengan defekasi. Bagaimana mekanisme pencernaan makanan? Setelah tahu organ-organ yang berperan dalam pencernaan, sekarang kita bahas mekanisme pencernaan makanan. Menelan. Makanan dihaluskan di dalam mulut dan ditelan ke dalam kerongkongan. Makanan hasil pencernaan di dalam mulut disebut dengan bolus. 2. Masuk ke lambung. Bolu didorong masuk ke dalam lambung akibat gerak peristaltik atau gerakan meremas dari otot dinding ke kerongkongan. 3. Di dalam lambung, bolus diaduk-aduk dan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim.
Bolu akan menjadi kimus yang berbentuk setengah cair atau seperti tubuh. 4. Masuk ke usus halus. Kimus kemudian masuk ke usus halus. Di dalam usus halus, kimus dicerna lagi dengan enzim-enzim menjadi zat-zat yang paling sederhana atau sari-sari makanan. 5. Penyerapan. Di dalam usus halus juga terdapat di usus penyerapan. Sari-sari makanan akan diserap dan masuk ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruhan tubuh. Sari-sari makanan ini nantinya akan diubah menjadi energi. Pembuang sisa, lalu sisa makanan yang tidak diserap akan dibusukkan di dalam usus besar menjadi fase dan dikeluarkan melalui anus.